Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you're really fine. Okay. In this meeting, we are going to talk about simple present tense. Jadi, simple present tense adalah sebuah tenses di dalam bahasa Inggris yang biasanya untuk menunjukkan keadaan atau situasi pada saat ini. Untuk penggunaannya biasanya digunakan untuk regular habits atau kebiasaan yang berlangsung setiap hari, yang berlangsung secara rutin dan terus terulang setiap hari. Contohnya ada I play soccer. The school opens every morning at 7 a.m. He always forgets her bag. Every 12 months, the earth circles the sun. Jadi, beberapa kalimat ini menandakan bahwa sesuatu yang biasanya berulang-ulang kali terjadi. Ya, seperti contohnya, setiap 12 bulan, bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya, untuk menunjukkan fakta atau sebuah kenyataan secara umum. Contohnya, the simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before. Simple present bisa menunjukkan bahwa pembicara percaya ada fakta yang memang telah terjadi dan memang bisa kita lihat kenyataannya sehari-hari. Contohnya, cats like milk. Kucing menyukai susu. Caracas is the capital of Venezuela. Caracas adalah ibu kota dari Venezuela. Windows are not made of wood. Jendela tidak terbuat dari kayu. Jadi jendela terbuat dari apa? Windows are made of glass. Okay. And then bisa juga digunakan untuk schedule events in the near future. Jadwal yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya, the bus leaves tonight at 6 p.m. Bus berangkat pada malam ini jam 6 sore. When do we board the plane? Kapan kita naik ke pesawat? Dan the party start at 8 o'clock. Pesta mulai pada jam 8. Jam 8 lah, gak ada keterangannya, malam apa siang. Dan kemudian the simple present is used with adverbs like. Kalian masih tahu adverbs itu apa? Adverbs adalah kata keterangan. Mungkin di sini dia harus tambahkan adverbs of time atau kata keterangan waktu bisa juga. Contohnya, always. Always apa artinya? Always selalu. Often. Often sering. Usually biasanya. Sometimes terkadang. Rarely kadang. Never tidak pernah. Every day setiap hari. Contohnya, I always come to school by car. Saya selalu datang ke sekolah dengan menggunakan mobil. I don't come here very often. Saya tidak datang ke sini sangat sering. Usually it's breakfast at 7 a.m. Dia biasanya makan sarapan pada jam 7 pagi dan lain sebagainya. Kemudian untuk peraturan grammarnya, to form the simple present we add s to the infinitive of the verb in the third person singular. Jadi maksudnya ketika si subjeknya itu orang ketiga tunggal itu apa aja, ada he, ada she atau it. Dia di akhir dari si verbnya dia itu ditambahkan akhiran s. Ya, seperti ini. Kemudian ketika si verbnya itu berakhiran o, ss, sh, ch, x, kita menambahkan akhiran is. Contohnya ketika I go, dia berubah si subjeknya menjadi he, she atau it.
dia si akhir kata dari go-nya dia ditambahkan es. I kiss. Ketika si subjeknya dia berubah menjadi he or she or it, kita tambahkan es. Kita lihat kiss akhirannya ss. Kemudian I watch, ketika di akhirnya kita tambahkan es karena si watch itu dia berakhiran ch. Kemudian I wash sama is, dan I fix tambahkan es jadi I fixes. Oke, next. Kemudian untuk konsonan yang diikuti oleh y itu bisa ditambahkan, diubah menjadi ie dan s. Contohnya I study, dia diubah menjadi I studies. Jadi ditambahkan ie dan s. Ie dan s ya. Kemudian jika vowel ini di akhirannya ada AY, dia cukup saja ditambahkan S, I place. Ingat, jika si subjeknya itu berubah menjadi he or she, orang ketiga tunggal. Nah, kemudian untuk membentuk kalimat negatif atau pertanyaan, we need the auxiliary verb to do in the present simple. This means we have to add es in the third person singular, he, she, or it, while the main verb will be used in the infinitive. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kita harus tambahkan auxiliary verb yaitu do atau does. Apa perbedaannya do dan does? Do dan does ini dia untuk I, you, we, they. Kemudian untuk does dia untuk he, she, dan it. Contohnya, do you like? Bisa juga do I like atau juga do they like. Tapi ketika dia dari asalnya kalimat interrogatif menjadi negatif, dia ditambahkan kata not. Jadi don't itu dia asalnya dari do sama not. Berarti ketika I don't like itu dia kepanjangan dari I do not like. Lalu bagaimana untuk interrogatif kata ketiga tunggal? Dia menggunakan kata is ya, does. Does she like? Nah, she like-nya itu dia tidak perlu ditambahkan s lagi. Kenapa? Karena sudah ada di depannya, sudah diwakili oleh kata si do. Does she like? Does he like? Does it like? Kemudian untuk bentuk negatif seperti di beberapa kalimat ini, kalian bisa lihat she doesn't like. She doesn't like itu kata aslinya itu berupa does plus not, disingkat menjadi doesn't. She doesn't like, he doesn't like, dan it doesn't like. Nah, jadi seperti ini struktur grammarnya. Ada afirmatif atau kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, bisa kalian lihat grammar strukturnya juga ada banyak contoh-contohnya. I live, you live. Jika dia bentuknya he, she, it, jangan lupa di akhirnya ditambah s. Negatifnya ketika he, she, it dia gunakan doesn't, atau nah ketika dia we, you, they, I, you gunakan don't nih. Dan interrogatif atau kalimat tanya dia gunakan do I live, dan ketika si subjeknya dia orang ketiga tunggal dia gunakan does. Oke.
Dan biasanya kita pun menggunakan kata WH question with the auxiliaries do and does. Apa WH question itu? 5W 1H. Apa aja 5W 1H? What, when, where, why, whom, sama how. Ini ada dua contohnya menggunakan what dengan when. Misalnya, what do you do on Saturday morning? Apa yang kamu lakukan pada Sabtu pagi? What does she do on weekdays? Apa yang dia lakukan pada kalau weekend, hari akhir pekan. Berarti kalau weekday berarti hari biasa dari Senin sampai Jumat. Oke, guys, that's for the explanation about simple present tense. If you don't fully enough understand, you can chat me by WA or you can rewatch my video. And then for today's assignment, you please do this test. There is a text that you have to fill in the blanks. There are some of the choices. You have to choose which one of the right choices is suitable with the blanks. For example, I will give you one. Thank you note, blah blah blah, an important policy courtesy. A thank you note. Kita lihat. Dia kata berbentuknya apa? Singular apa plural? Tentu saja karena dia singular, dia menggunakan is, ya. Jadi untuk yang selanjutnya ya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian sendiri. Kalian setelah selesai kalian isi ya, sudah Bapak kasih opsinya, tinggal kalian pilih. Kemudian kalian capture melalui HP kalian and then upload it to Google Classroom. Okay, my students, that's all for today. I hope you can receive my material very well. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.